Assalamualaikum kakak-kakak level 5. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Dinar. Kali ini Bu Dinar akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kakak-kakak level 5 semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyerap dan menerima materi pembelajaran yang diberikan. Ya, hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesianya masih di tema 2, yaitu subtema 3. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu: pertama, siswa dapat menemukan informasi di dalam teks. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi teks. Sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana menemukan informasi penting pada teks. Nah, kali ini ditambah, kalian bisa menceritakan kembali isi teks dari teks yang kalian baca. Oke, menemukan informasi di dalam teks. Untuk menuliskan informasi yang terdapat di dalam teks, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Antara lain sebagai berikut. 1. Membaca teks dengan seksama. Di sini maksudnya kalian membaca dengan teliti dan pastinya juga harus fokus ketika membaca. Benar-benar diperhatikan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Atau yang kita kenal dengan adik Simba. Yang ketiga, mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Jadi, maksudnya setelah kalian membuat daftar pertanyaan, kalian mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Langkah yang keempat adalah merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Poin keempat ini adalah poin yang baru yang mana akan kita pelajari hari ini. Nah, kakak-kakak level 5, kita sudah mengetahui bahwa sebuah teks itu mengandung informasi. Informasi tersebut dapat ditemukan secara tersurat ataupun tersirat. Informasi tersurat itu artinya apa sih? Ya, informasi tersurat artinya informasi tersebut tertulis jelas dalam teks yang dibaca. Lalu, informasi tersirat itu artinya informasi yang tidak tertulis. Di sini maksudnya tidak tertulis langsung dalam teks. Itu yang disebut informasi tersirat. Jadi, setelah kita menemukan informasi, baik itu tersurat maupun tersirat, kita perlu membuat kesimpulan sendiri berdasarkan teks yang dibaca tersebut. Ya, Bu Dinar langsung saja memberikan contoh teks. Kita baca sama-sama ya. Hutan bakau di sepanjang pantai.
Tumbuhan bakau atau mangrove merupakan jenis tumbuhan berbentuk semak yang hidup di pesisir. Biasanya, tumbuhan ini ditemukan di wilayah pasang surut di daerah tropis dan subtropis. Bakau termasuk jenis tumbuhan yang unik. Bakau mampu beradaptasi dengan lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi. Selain itu, bakau juga memiliki akar napas yang menjulur di atas permukaan air, yang dapat membantunya melakukan pernapasan. Tumbuhan bakau amat penting karena mampu melindungi wilayah pesisir. Sistem akar pohon bakau yang saling terjalin melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang. Oleh karena itu, wilayah pesisir utara Aceh dapat terlindungi dari dampak gelombang. Kerimbunan pohon bakau juga dapat melindungi wilayah di sekitar pesisir dari terpaan badai. Bukti kekuatan pohon bakau menahan terpaan badai terjadi ketika angin siklon hebat menerjang pesisir timur India tahun menghancurkan wilayah Orissa. Dari keseluruhan daerah yang mengalami terpaan angin siklon, hanya wilayah Pulau Nasi yang tidak mengalami kerusakan berarti. Menurut seorang pakar pohon bakau, daerah ini lolos dari terpaan angin siklon karena dilindungi oleh hutan bakau yang rapat dan lebat. Wow! Selain itu, tumbuhan bakau juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup berbagai jenis makhluk hidup. Banyak jenis makhluk hidup yang berkembang biak di antara akar-akar bakau. Misalnya, udang-udangan, kepiting bakau, dan ikan bandeng. Oleh karena itu, wilayah hutan bakau berperan sebagai pengembangan perikanan pantai. Semuanya sudah menyimak teks yang Bu Dinar bacakan? Ya, sekarang kita lanjut. Menurut langkah-langkah dalam menemukan informasi pada teks, tadi yang pertama kita sudah membacanya dengan seksama, ya. Lalu, langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua, kita membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini ada contoh daftar pertanyaan yang sudah Bu Dinar buat. Pertama, apa itu tumbuhan bakau? Jawabannya, tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi. Jadi, dalam menuliskan jawaban ini harus ada pada teks, ya, bukan jawaban yang asal. Lalu pertanyaan kedua yang Bu Dinar buat, mengapa tumbuhan bakau penting untuk di wilayah pesisir? Tumbuhan bakau penting di wilayah pesisir karena mampu melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. Jadi, boleh kalian tambahkan dulu di awal kalimat pada jawaban mengulang kata pada pertanyaan tersebut. Itu ya. Kalau pertanyaan nomor 2 ini Bu Dinar ulangi, tumbuhan bakau penting di wilayah pesisir karena dijelasin tuh baru alasannya. Itu. Lalu yang ketiga, apa manfaat dari tumbuhan bakau selain sebagai pelindung dari badai dan gelombang? Nah, jawabannya adalah menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup seperti udang-udangan, kepiting bakau, dan ikan bandeng. Loh, Bu, kok kata tanya apanya ada 2? Ya, boleh. Dalam membuat pertanyaan itu, Kak, kita tidak membatasi kata tanyanya. Asalkan kata tanya itu nyambung atau sesuai dengan jawaban yang akan kalian jawab nanti. Seperti itu. Jika di dalam teks itu ada atau ada salah satu kata tanya yang ternyata tidak cocok atau tidak ada jawabannya pada teks,
tidak perlu digunakan. Jangan dipaksakan untuk digunakan ya. Itu catatan pentingnya. Lalu, setelah kita membuat daftar pertanyaan, kita pun tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langkah yang keempat adalah ini dia, merangkai kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Di sini, jawaban-jawaban yang sudah Bu Dinar tadi, Bu Dinar rangkai menjadi satu paragraf yang lebih singkat. Silahkan disimak. Tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi. Tumbuhan bakau penting di wilayah pesisir karena mampu melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. Selain itu, tumbuhan bakau juga memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup, seperti udang-udangan, kepiting bakau, dan ikan bandeng. Nah, ini adalah ringkasan dari jawaban-jawaban yang sudah Bu Dinar jawab tadi. Bu Dinar buat menjadi satu paragraf, yang mana lebih singkat bukan dari teks aslinya, namun sudah mencakup informasi yang ada pada teks. Jadi, jangan terlalu singkat, jangan hanya mendapatkan satu informasi, tapi harus lebih dari satu informasi. Kalau di teks ini, Bu Dinar mencontohkannya menemukan 3 informasi penting. Kalau nanti masih ada lebih, silahkan ditulis lagi, boleh. Karena ini kan hanya contoh ya, jadi Bu Dinar tidak perlu banyak-banyak. Lalu, kakak-kakak level 5 dalam membuat atau meringkas jawaban-jawaban tersebut menjadi paragraf yang lebih singkat, kalian boleh menambahkan kata penghubung atau kalimat penghubung. Contoh, pada kalimat ketiga, Bu Dinar di awal menambahkannya kata, selain itu, tumbuhan bakau juga memiliki peran penting. Nah, peran penting nih, dalam menjaga ini tadi ada pada jawaban bukan? Ada pada kalimat jawaban. Jadi Bu Dinar menambahkan kata selain kalimat, selain itu tumbuhan bakau juga memiliki peran penting. Itu kalimat penghubungnya ya. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah kalau sudah bisa paham. Nah, sekarang ketika kalian sudah menyimak video ini, kalian sudah mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menemukan informasi di dalam teks. Lalu kalian merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut menjadi satu paragraf yang lebih singkat. Ya. Di sini waktunya kalian mengerjakan tugas. Ya, tugasnya Bu Dinar share via file PDF. Kalian baca petunjuknya dengan baik. Ingat, ikuti langkah-langkah yang sudah Bu Dinar jelaskan pada video ini. Ya, ada 4 langkah dalam menemukan informasi di dalam teks. Dan tak lupa, di akhir kalian harus merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut menjadi satu paragraf yang lebih singkat dari teks aslinya, namun mencakup informasi tersebut, mencakup informasi-informasi penting tersebut. Bisa ya pastinya. Ingat, kalian menulisnya dengan menggunakan pulpen dan kerjakan di buku tulis. Oke, kakak-kakak kelas 5 Abuzar, kelas 5 Mus'ab, dan kelas 5 Hamzah, selamat mengerjakan tugas. Selamat menikmatinya. Selamat menikmati hari Rabu dengan penuh semangat. Bu Dinar akhiri. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya,
Selamat mengerjakan kakak-kakak. Ingat dibaca petunjuknya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.